Komponen inti neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ukuran dari semua transaksi antara penduduk dalam negeri dan luar negeri selama periode waktu tertentu. Neraca pembayaran dapat dipecahkan ke dalam berbagai komponen neraca pembayaran, neraca berjalan, dan neraca modal. Yang A. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Yang B. Neraca berjalan mencerminkan ringkasan arus dana antara satu negara tertentu dengan negara-negara lainnya yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Komponen utama neraca berjalan adalah neraca perdagangan, yang secara sederhana merupakan selisih dari ekspor dan impor. C. Neraca modal. Neraca modal adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lainnya selama satu periode tertentu. Komponen inti dari neraca modal adalah investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi modal lainnya. Arus perdagangan internasional. Tren neraca perdagangan AS. Neraca perdagangan suatu negara dapat berubah seiring waktu. Tidak lama setelah Perang Dunia, AS mengalami surplus perdagangan yang sangat besar. B. Kesepakatan perdagangan. Pada Januari 1988 menyepakati Fakta Perdagangan Bebas (MKI) oleh 117 negara. Kesepakatan bea masuk tarif, dan sejak tahun 90-an batas perdagangan antara negara-negara Eropa dihapuskan. C. Ketidaksepakatan dalam perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional turut menentukan perusahaan mana yang akan memperoleh sebagian besar pangsa pasar dalam industri. Kebijakan ini mempengaruhi tingkat pengangguran, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor arus perdagangan internasional dapat inflasi. Jika laju inflasi suatu negara relatif terhadap negara mitra dagangnya, neraca berjalan akan menurun. Konsumen dan kerjasama atau persekutuan dalam negara tersebut akan membeli lebih banyak barang dari luar negeri karena tingginya inflasi lokal, sementara ekspor ke negara-negara lain akan menurun. B. Dampak pendapatan nasional. Jika tingkat pendapatan nasional suatu negara meningkat dengan persentase relatif lebih tinggi dari negara-negara lain, neraca berjalannya akan menurun. Ceteris paribus. Jika pendapatan real, yaitu pendapatannya telah disesuaikan dengan inflasi meningkat, konsumsi barang juga meningkat. Sebagian peningkatan konsumsi akan diwujudkan dalam pembelian produk-produk impor. C. Dampak revisi pemerintah. Jika pemerintah suatu negara menggunakan pajak atas barang-barang impor yang sering disebut dengan tarif, harga dari barang-barang impor tersebut bagi konsumen akan meningkat. Beserta tarif yang dikenakan pemerintah AS rata-rata lebih rendah dari tarif yang ditetapkan pemerintah negara lain. D. Dampak nilai tukar. Valuta tiap negara dinilai dari perspektif valuta asing, memakai konsep nilai tukar kurs agar valuta-valuta dapat saling dipertukarkan demi mempermudah transaksi-transaksi internasional. Nilai dari sebagian besar valuta berfluktuasi sepanjang waktu karena berpengaruh pasar dan pemerintah. E. Interaksi antar faktor. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan saling berinteraksi dampak simultan, mereka atas neraca perdagangan sangatlah kompleks. Sebagai contoh, karena inflasi AS yang tinggi mengurangi neraca berjalan, inflasi tersebut Arus modal internasional, pengertiannya adalah arus modal internasional ialah hubungan kausi atau timbal balik antara transaksi perdagangan, barang internasional, dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Investasi asing langsung dan investasi portofolio, apa sih bedanya? Jadi,
Yang pertama itu, investasi asing langsung sebagian besar dilakukan oleh korporasi dan jarang dilakukan oleh individual. Sedangkan, perbedaan yang kedua yaitu kontrol perusahaan multinasional sepenuhnya ada di tangan perusahaan induk. Sedangkan investasi portofolio pengelolaannya dapat dilakukan oleh manajer-manajer setempat. Secara umum, arus modal internasional ini dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama, portfolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial paper money. Yang kedua, forex direct investment, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, dan bahan baku dan persediaan, di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Motif investasi portofolio. Yang pertama, high return. Mencari return yang lebih tinggi sesuai dengan teori HO. Jadi, suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang memberikan pengembalian tertinggi. Yang kedua, risk diversification. Hal ini sesuai dengan portofolio teori, yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil, atau return yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan resiko tertentu. Motif investasi asing langsung. Yang pertama, high return. Mendapatkan return yang lebih tinggi melalui yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, perpajakan yang lebih menguntungkan. Ketiga, infrastruktur yang lebih baik. Yang kedua, risk diversification. Sama dengan penjelasan pada poin investasi portofolio yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil, atau resiko yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan resiko tertentu. A. International Monetary Fund atau IMF. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. B. Bank Dunia. International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD juga disebut dengan World Bank, dibentuk pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan demi kelangsungan pembangunan ekonomi. Investor Amerika melahap sekuritas di luar negeri dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Investor-investor AS melakukan investasinya ke luar negeri seperti salah satunya ke Hong Kong saat suku bunga di AS sedang melemah. Tapi AS tidak menginvestasikan sahamnya ke Eropa. Mengapa? Karena di Eropa sedang resesi. AS melakukan investasi portofolio. Mengapa? Pengertian dari investasi portofolio itu sendiri adalah arus modal internasional dalam bentuk aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial paper lainnya. Arus portofolio saat ini paling cepat dan paling banyak mengalihkan seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan seperti di New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, Singapura. Motivasi melakukan investasi, satu portofolio adalah high return, yaitu mencari return yang lebih tinggi, yaitu sesuai dengan teori HO. Sesuatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang memberikan pengembalian tertinggi. Dua, diversifikasi resiko. Hal ini sesuai dengan portofolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil atau return yang lebih tinggi dapat menghasilkan dengan resiko tertentu. Kesimpulan, komponen-komponen utama dalam neraca pembayaran adalah neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan internasional yang luas. Neraca modal ukuran adalah investasi jangka pendek dan jangka panjang suatu negara, termasuk investasi langsung luar negeri dan investasi dalam sekuritas. Neraca berjalan suatu negara dipengaruhi oleh inflasi, tingkat pendapatan nasional, price listrik, pemerintah, dan nilai tukar.
Inflasi yang tinggi, pendapatan nasional yang tinggi, restriksi impor yang rendah, dan valuta lokal yang cenderung menimbulkan defisit neraca pembayaran. Walaupun sejumlah negara berupaya mengoreksi defisit neraca berjalan dengan mengurangi nilai valuta mereka, strategi ini tidak terlalu berhasil.